Oke, jadi hari ini kita dua pertemuan. Oke, sabar dulu. Jadi kita akan bahas dua materi hari ini. Untuk yang pertemuan kelima itu nanti membahas himpunan pembangun, bebas linear dan basis. Lalu untuk pertemuan keenamnya kita akan bahas tentang yang namanya himpunan ortogonal dan himpunan ortonormal. Oke, langsung saja. Kita masuk ke bagian pertama itu himpunan pembangun, bebas linear dan basis. Tentunya ini sudah kalian dapatkan waktu di aljabar linear, jadi diulang saja. Jadi kita lihat sama-sama definisi dari himpunan pembangun. Nah, sebelum membahas tentang himpunan pembangun itu perlu didefinisikan dahulu yang namanya konsep dari kombinasi linear. Oke, ini konsep dari kombinasi linear. Jadi definisinya vektor V di dalam ruang vektor V atas lapangan, ini harusnya R ya di sini, atas lapangan R disebut kombinasi linear dari vektor-vektor U1, U2 sampai dengan UN anggota V jika V-nya itu dapat disajikan dalam bentuk seperti ini. Nah, dalam bentuk yang seperti ini ya. Jadi V itu merupakan kombinasi linear, kombinasi antara U1 sampai dengan UN itu vektor-vektor di V, lalu R1 sampai dengan Rn itu skalar di F. Ya, F ini juga sama dengan R di sini, lapangannya maksudnya. Jadi V itu merupakan terbentuk dari kombinasi linear ini. V yang di sini, vektor V di dalam ruang vektor V yang besar ini, itu sama dengan kombinasi linear antara vektor-vektor U di dalam V, lalu skalar R di dalam lapangannya. Kombinasi antara keduanya, kombinasi antara vektor dan skalar membentuk si V ini. Nah, itu dinamakan kombinasi linear. Nah, selanjutnya misalkan S itu himpunan bagian tak kosong dari ruang vektor V. Himpunan semua vektor kombinasi linear dari vektor-vektor S disebut himpunan yang dibangun oleh himpunan S dan ditulis dengan span S atau seperti ini. Ada kurung sikunya, bukan kurung siku sih, nama kurung apa lagi. Dengan demikian span S itu kita bisa sajikan sebagai ini. Dia himpunan dari semua kombinasi linear dari himpunan S. Jadi misalkan di sini ini cuma satu, ini satu kombinasi linear. Sementara kalau span S ini dia kumpulan dari kombinasi-kombinasi linear ini. Jadi sini ada R1, U1 sampai dengan Rn, UN dengan RI-nya anggota F, UI-nya anggota CS, N-nya anggota bilangan asli di sini. Jadi intinya span S itu dia kumpulan dari kombinasi-kombinasi linear. Jadi misalkan di sini ada V1 itu dibentuk oleh R1, U1 sampai dengan RN-UN. Lalu nanti ada V2 dari U berapa lagi. Pokoknya dia kumpulan dari kombinasi-kombinasi linear. Itu disebut dengan membangun. Oke. Nah, ini untuk himpunan pembangunnya. Sementara untuk kebebas linearan, definisinya seperti ini. Himpunan tak kosong set ES subset V dikatakan bebas linear jika untuk sembarang V1 sampai Vn anggota CS berlaku yang seperti ini. K1 V1 ditambah dan seterusnya Kn Vn itu sama dengan 0. Maka K1 dan Kn-nya juga sama dengan 0. Jadi jika jumlahan ini sama dengan 0, maka K1 sampai Kn-nya itu juga harus sama dengan 0 di sini. Nah, kalau
lihat bentuk yang ini kan sama saja dengan kombinasi linear kan. Nah, ini kan bentuknya sama dengan kombinasi linear di sini. Jadi si K1 ini itu anggota dari si F-nya atau lapangan yang ini. K1 ini K1 anggota si F, lalu KN juga anggota si F di sini. Sementara V1 sampai Vn itu anggota si ruang vektor yang di sini. Nah, jadi ini sebenarnya juga merupakan kombinasi linear di sini. Jadi kombinasi linear yang menghasilkan 0, maka K1 sampai dengan Kn itu sama dengan 0, maka dia disebut dengan bebas linear di sini. Jadi bebas linear sudah pasti dia kombinasi linear. Dia punya kombinasi linear yang punya sifat khusus, yaitu kombinasi linearnya itu sama dengan 0, maka setiap konstanta atau setiap skalarnya itu juga sama dengan 0. Nah, jika himpunan vektor-vektor S tidak memenuhi definisi di atas, maka himpunan S dikatakan tidak bebas linear. Nah, contohnya di sini. Oke, contohnya diberikan himpunan vektor-vektor S yang anggotanya seperti ini ya, V1, V2, V3, anggota dari R3. Dengan V1-nya 1-2, 3, V2-nya 5, 6, 1, dan V3-nya 3, 2, 1. Nah, akan diselidiki apakah S ini bebas linear atau tidak. Nah, penyelesaiannya kita ambil sembarang K1, K2, dan K3 anggota lapangannya. Lalu dibentuk persamaan vektor atau kombinasi linear seperti di sini. K1 V1, K2 V2, tambah K3 V3 sama dengan 0 di sini. Kita bentuk persamaan seperti begini. Lalu jika seperti ini, kita harus cari tahu kalau misalkannya dengan keadaan seperti ini, lalu K1, K2, dan K3-nya itu juga sama dengan 0, maka dia itu merupakan kombinasi linear. Tapi kalau misalkan dari bentuk yang ini, lalu kita peroleh K1, K2, dan K3-nya itu bukan 0. Nah, itu berarti S-nya ini tidak bebas linear. Kita mau cari tahu dulu. Nah, persamaan vektor di atas ekuivalen dengan sistem persamaan linear homogen atau SPLH seperti di sini. Jadi K1 dikali V1 kan, jadi K1-nya misalkan di sini. Berapa sudah hilang? Oke. Oke, jadi di sini K1 kita kalikan dengan V1. Tahu isinya itu 1, min 2, dan 3. Jadi kita peroleh di sini itu sama dengan K1, min 2 K1, min 2 K1, 3 K1. Nah, dan seterusnya juga untuk yang V2, V3. Nah, setelah itu kita jumlahkan yang K1 dengan apa nih? Sesuai dengan ini nih. Jadi yang ini dijumlahkan dengan yang di sini. Lalu ini dijumlahkan. Pak, suaranya tidak kedengaran, Pak. Yang lain bagaimana, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya. Berarti Charles punyamu yang bermasalah, Charles. Coba kamu keluar dan masuk lagi, coba Charles. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita jumlahkan per ininya. Jadi K1 ditambah 5K2 ditambah 3K3. Nah, diperolehlah persamaan yang pertama seperti ini. Lalu berikutnya juga begitu. Min 2K1 ditambah 6K2 ditambah 2K3. Dapatlah yang seperti di sini. Lalu yang terakhir 3K1 ditambah min 1K2 ditambah 1K3.
diperolehlah yang seperti ini. Lalu semuanya itu kita bentuk dengan sama dengan 0. Seperti ini kan vektor 0. Jadi dia peroleh 3 persamaan seperti ini. Nah, kalau sudah lihat bentuk seperti ini merupakan sistem persamaan linear kan. Nah, tinggal kita selesaikan saja, terserah kalian mau pakai metode eliminasi, metode substitusi, campuran, dan sebagainya. Nah, misalkan di contoh ini saya pakai ini metode eliminasi Gauss-Jordan misalkan. Nah, jadi ini operasi baris biasa yang sudah kalian pelajari di aljabar linear elementer. Jadi misalkan di sini kan tujuan akhir kita mau membentuk yang ini kan, matriks identitas seperti ini. Matriks identitas seperti ini. Lalu ini nilai yang di sini yang nanti sebagai solusinya kan. Nah, nilai yang di sini sebagai solusinya. Jadi bedakan antara eliminasi Gauss sama eliminasi Gauss-Jordan itu beda. Nah, kenapa di sini tidak saya buatkan jadi 0? Itu silakan dibaca lagi. Kenapa sampai tidak dibuatkan jadi 0 di sini? Jadi sebenarnya sampai sini saja sudah cukup. Tidak harus sampai dalam bentuk persamaan matriks identitas. Nah, jadi misalkan di sini kita sudah punya satu utamanya, sehingga tinggal kita membuat yang ini menjadi 0. Nah, untuk membuat ini jadi 0 berarti di sini 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua. Lalu diisi ke baris kedua. Sehingga kita peroleh seperti ini, dapatnya 0. 2 dikali baris pertama ditambah baris kedua, lalu diisi pada baris kedua di sini. Begitu juga yang di sini. Min 3 baris pertama ditambah baris ketiga, itu dijadikan ke baris ketiga. Pokoknya saya yakin kalian sudah tahu lah proses ini. Sehingga dikerjakan terus sampai diperoleh yang bentuk seperti ini. Bentuk akhir seperti ini. Nah, dari sini itu kita dapat 3 persamaan. Jadi ini kan K1. Yang di ujung sini tuh punyanya K1, yang ini punyanya K2, lalu yang ini punyanya K3. Nah, di sini jadi kita punya 1K1 ditambah setengah K3 sama dengan 0 di sini persamaannya. Lalu yang berikutnya K2 ditambah setengah K3. Dan yang terakhir 2K2 ditambah K3 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh 3 buah persamaan lagi seperti di sini. Nah, jika kita misalkan K3-nya itu dengan sebuah parameter T, kita peroleh bentuknya seperti ini. K1 sama dengan setengah T, K2 sama dengan min setengah T, dan K3-nya itu sama dengan salah nih kayaknya 2/3, setengah juga ya di sini ya. K2 setengah, K3, K2. Oh iya betul. Oke, ini yang di sini disubstitusikan ke sini nih. Jadi 2 dikali min setengah jadinya min T, K3-nya itu sama dengan ini. Min T dipindahkan ke sini jadi K3 sama dengan T. Seperti ini. Dengan T itu anggota R. Dengan mengambil T-nya itu tidak sama dengan 0, maka diperoleh solusi non-trivial. Akibatnya terdapat K1, K2, dan K3 yang ternyata tak semuanya itu 0 di sini. Yang memenuhi persamaan vektor di atas. Nah, dengan demikian ternyata S-nya itu tidak bebas linear. Nah, karena kan tadi kan maunya kita, kalau misalkan keadaan seperti yang tadi, kombinasinya sudah sama dengan 0, maka kita harus peroleh setiap konstantanya itu juga sama dengan 0 di sini. Tapi ternyata kita tidak dapat demikian. Jadi misalkan seperti tadi kita sudah misalkan K3-nya dengan sebuah parameter T, lalu misalkan kalau kita ambil T yang tidak sama dengan 0 begitu.
Kalau misalkan T-nya sama dengan 0, sudah pasti kan, sudah pasti ini 0, 0, 0. Tapi bagaimana kalau untuk T-nya tidak sama dengan 0? T-nya tidak sama dengan 0, maka ini tidak akan sama dengan 0 di sini. Jadi dia tidak berlaku untuk semua T. Padahal maunya kita itu dia berlaku untuk semua T di sini. T berapapun dia harus menghasilkan 0 di situ. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa si S ini tidak bebas linear. Karena dengan yang bentuk seperti ini, ternyata dia tidak menghasilkan yang seperti di sini. Dilihat dulu, kalau ada yang mau tanya silakan. Pas kah? Pas, Pak. Pas, Pas. Pak. Pas, Pak. Pas, Pak. Oke, jadi itu tadi himpunan pembangun dan himpunan bebas linear. Dari awalnya berawal dari kombinasi linear, dia cuma satu, lalu kumpulan-kumpulan kombinasi linear itu dia menjadi sebuah himpunan namanya himpunan pembangun. Lalu himpunan pembangunnya itu kalau misalkan dia sama dengan 0, lalu diperoleh setiap skalarnya itu juga sama dengan 0, maka himpunan pembangunnya itu disebut dengan himpunan yang bebas linear. Lalu berikutnya itu yang terakhir yang namanya basis. Jadi basis itu semuanya. Jadi basis itu misalkan V ruang vektor dari S, himpunan bagian dari V. Himpunan S disebut basis untuk V jika S-nya itu bebas linear dan membangun si V di sini. Atau dapat pula kita tulis span S-nya itu dia sama dengan si V. Nah, misalkan di contoh kita ini, kita bisa bilang bahwa si S ini membangun. S ini membangun, cuman dia tidak bebas linear. Sehingga yang V1 sampai V3 ini bukan basis dari si S. Jadi harus dikatakan bahwa dia itu himpunan yang basis, nah ini V ruang vektor, dan S himpunan bagian dari V. Himpunan S disebut basis untuk V jika S-nya itu bebas linear dan membangun si V ini. Nah, kalau di contoh tadi, dia itu membangun di sini. Ini karena kita dapat sajikan dia dalam bentuk yang seperti ini. Nah, tapi dia tidak bebas linear, karena tadi konstantanya kita peroleh tidak sama dengan 0. Sehingga himpunan yang ini, himpunan si S ini, bukan himpunan atau bukan basis dari sini, ruang vektor ini. Bisa dipahami kah? Bisa, Pak. Jadi kalau misalkan tadi kita kerjakan dan kita peroleh skalarnya itu semuanya sama dengan 0, maka si S ini merupakan basis dari R3. Tapi karena si S ini dia cuma membangun tapi tidak bebas linear, maka dia itu bukan basis. Seperti itu. Jadi basis itu dia membangun sekaligus dia juga bebas linear. Dia berlaku sifat yang definisi 168 ini. Jadi untuk membuktikan dia bebas linear tuh kalian sudah pokoknya harus mulai bahwa yang diketahuinya tuh yang ini selalu diketahui. Diketahui bahwa ini K1 V1 tambah K2 V2 tambah dan seterusnya KNVN. Lalu yang mau kita buktikan tuh yang di belakang sini. Jadi jika P maka Q. P-nya yang diketahui, Q-nya yang mau dibuktikan. Jadi yang ini itu diketahui, jadi jangan kalian berpikir lagi ini datang dari mana begitu. Oke, selanjutnya cuman seperti itu. Nanti saya karena saya berpikir bahwa konsep ini harusnya sudah familiar dengan kalian. Jadi coba nanti lihat lagi materi aljabar linear.
Nanti saya kasih salah satu tugas biar kalian bisa refresh lagi materi ini sambil lihat catatan kalian yang sebelum-sebelumnya. Jadi untuk materi mengenai himpunan pembangun, bebas linear, dan basis, cuman seperti ini saja. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau tanya dulu. Pas, Pak. Pokoknya ini saya cuma ingatkan lagi definisi-definisinya, lalu contoh-contohnya. Jadi dia tuh berawal dari kombinasi dulu. Sekali lagi saya bilang dia berawal dari kombinasi linear. Kombinasi linear itu tunggal, satu saja. Lalu kumpulan-kumpulan dari kombinasi linear itu disebut yang namanya himpunan pembangun. Lalu jika himpunan pembangun itu punya sifat khusus, di mana jika kombinasi linearnya, setiap kombinasi linearnya itu kalau sama dengan 0, maka skalarnya juga sama dengan 0 semua, maka himpunan itu yang dari awalnya dibilang pembangun, dia berubah menjadi kombinasi linear. Nah, kalau kedua hal itu terpenuhi, maka dia juga langsung disebut dengan basis. Begitu. Jadi basis itu dia membangun sekaligus kombinasi linear. Seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang berikutnya tentang himpunan ortogonal dan himpunan ortonormal. Harusnya ini juga sudah kalian pelajari dulu, apa itu himpunan ortogonal dan apa itu himpunan ortonormal. Nah, kalau himpunan ortogonal itu ini vektor yang di sini atau himpunan yang ini anggota Rn itu disebut himpunan ortogonal jika apa ini? Jika apa ini namanya? Dibaca apa itu? Ini siapa ya? Lopo? Ini dibaca apa Lopo? Ini materi apa nih yang kita pelajari nih di kemarin? Hasil kali dalam. Ruang hasil kali dalam. Ya, ruang hasil kali dalamnya. Jadi himpunan ini disebut sebagai himpunan ortogonal kalau hasil kali dalam antara masing-masing elemennya itu sama dengan 0. Jadi misalkan X1 kali X2, X1 kali X3, X1 kali X4, X3 kali X5, X2 kali X7, dan seterusnya. Pokoknya X1 dikali dengan yang lain, lalu pokoknya di sini lihat. Jika ini X1 kali XJ dengan I-nya itu tidak sama dengan J. Jadi kita tidak boleh mengalihkan X1 dengan X1 lagi. Tidak boleh seperti ini. Jadi dia harus X1 kali X2, kali X3, kali X4, dan seterusnya. Lalu X2 kali X1, kali X3, dan seterusnya begitu. Jadi untuk setiap hasil kali dalam dari elemen-elemennya itu sama dengan 0. Nah, kalau misalkan seperti ini, untuk setiap I tidak sama dengan J, maka si himpunan ini kan himpunan ya. Lalu kalau ortonormal seperti apa? Nah, kalau ortonormal itu himpunan yang di sini dari ruang hasil kali dalam disebut himpunan ortonormal jika himpunan tersebut adalah himpunan ortogonal dan ini. Normnya sama dengan 1 di sini. Normnya sama dengan 1. Jadi kalau misalkan himpunan ortogonal, dia juga merupakan himpunan ortonormal, berarti dia juga merupakan himpunan ortogonal plus normnya sama dengan 1. Jadi kalau himpunan ortonormal itu sudah pasti dia ortogonal, tapi dia ada sifat tambahan bahwa norm dari XI-nya ini itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Ada yang masih ingat definisi ini? Definisi XI, norm XI, apa definisinya?
Siapa nih? Rinda. Apa definisi dari norm XI? Sama dengan apa tuh norm XI? Ini baru minggu lalu kalau tidak salah ya. Kamu tidak ikut kuliah kan kemarin? Coba ini apa nih artinya? Norm XI itu sama dengan apa? Iya, Pak. Minggu lalu saya ikut kuliah. Ini dari 2 minggu lalu. Dari 2 minggu lalu kalau tidak salah kita bahasnya online juga. Kamu sudah belajar belum? Atau siapa lagi? Lius. Norm XI sama dengan apa? Rumusnya kemarin. Lius. Kamu bisa dengar suara saya tidak? Di unmute dulu biar bisa terdengar suara kamu. Dengar, Pak. Iya, apa XI itu? Norm XI itu sama dengan apa? Tuh, tidak ada yang ingat kan? Atrikolo. Norm XI sama dengan apa? Atri. Ya, Norm Pak. XI. Norm XI sama dengan apa kemarin yang kamu ingat? Aduh, tidak ada yang ingat kan? Siapa yang ingat norm XI? Norm XI Norm ada yang X. akar dari hasil kali dalam XI kali XI. Bagaimana? Norm XI sama dengan akar dari hasil kali dalam XI dengan XI, Pak. Oke, siapa yang jawab? Saya lupa. Esther ya. Oke, jadi benar ya. Ini akar dari si perkalian dalam antara XI dengan dirinya sendiri. Lius, kamu ini kuliah tapi kamu seperti ayam potong saya di kelas. Tanganga tapi tidak ada apa-apa yang masuk ke kepala kamu. Tapi nanti kalau dikasih tugas, saya kasih nilai beda sedikit dengan teman kamu, kamu yang paling semangat protes. Oke, jadi seperti ini bentuknya ya. Norm XI itu sama dengan akar dari perkalian dalam antara XI dengan XI. Jadi si himpunan ortonormal ini syaratnya yang pertama, XI kalau dikalikan dengan XJ, atau misalkan X1 dikalikan dengan elemen yang selain dirinya, itu harus sama dengan 0. Sementara norm untuk dirinya sendiri, misalkan norm dari X1, berarti kan akar dari X1 dikali X1. Nah, itu dia sama dengan 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi himpunan ortonormal itu dia merupakan himpunan ortogonal dan norm untuk setiap XI-nya itu sama dengan 1. Seperti itu. Ini saya lupa kasih contoh di sini, tapi nanti saya coba cari contohnya di internet, baru saya kirimkan di grup saja. Kita lanjut. Nah, jika X ini ada satu teorema di sini, jika X sama dengan X1 sampai Xn, himpunan ortogonal, vektor tak nol dalam ruang hasil kali dalam, maka si X ini bebas linear. Sekali lagi, kalau X-nya ini merupakan himpunan ortogonal yang tidak nol dalam ruang hasil kali dalam, maka si X-nya ini bebas linear. Dia merupakan himpunan ortogonal
dan juga dia tidak nol. Jadi X1, X2 sampai Xn itu tidak ada yang sama dengan nol. Dia tidak nol semuanya. Pokoknya ada yang nilainya tidak nol begitu. Jadi mungkin bisa cuma 1 nol atau ada 2 nol, tapi tidak semuanya nol begitu. Dia bukan vektor nol. Nah, kalau dia merupakan himpunan yang seperti itu, himpunan ortogonal tak nol dalam ruang hasil kali dalam, maka X-nya itu bebas linear. X-nya bebas linear berarti bukan X-nya yang nol, tapi nanti ininya, skalarnya ini yang nol. Jadi hati-hati, bebas linear itu bukan X-nya yang nol, tapi nanti skalarnya yang nol. Bukan vektornya yang nol, tapi skalarnya yang nol. Jadi di sini kita buktikan, misalkan alfa 1 X1 tambah alfa 2 X2 tambah dan seterusnya, alfa n Xn itu sama dengan 0. Dengan alfa 1 sampai alfa n itu anggota R ini. Untuk menunjukkan bahwa si X-nya ini bebas linear, maka harus ditunjukkan bahwa skalarnya itu, skalar yang pertama sama dengan skalar yang kedua, sampai dengan skalar Kn, itu juga sama dengan 0. Untuk setiap Xi anggota X di sini, berlaku seperti ini, kombinasi linear seperti ini. X1, alfa 1 X1 tambah alfa 2 X2 tambah dan seterusnya alfa n Xn. Jadi X1 ini kita kalikan dengan di sini, dengan ini semua. Kita kalikan dengan ini semua, atau kita bisa tulis seperti ini, karena kita sudah misalkan di atas bahwa kombinasi linearnya ini sama dengan 0 di sini. Jadi X1 dikalikan dengan kombinasi linearnya sama dengan X1 dikalikan 0, itu sama dengan 0. Lalu dari ortogonalitas si S, karena diketahui seperti ini, berdasarkan definisi 1.6.11, definisi yang di sini, definisi ortogonal. Maka ini, perkalian dalam antara masing-masing elemennya dengan I tidak sama dengan J, itu dia sama dengan 0 di sini. Jadi XI dikali XJ sama dengan 0. Bila I-nya itu tidak sama dengan J. Sehingga kita peroleh yang ini XI dikalikan dengan seperti ini kan tidak dikalikan. Kalau misalkan ini kan syaratnya hanya untuk yang I tidak sama dengan J. Jadi X1, misalkan X1 dikalikan alfa 2 X2. Nah, sesuai dengan hukum ruang hasil kali dalam, alfanya itu bisa kita pindahkan ke depan. Sehingga alfa I dikali XI XJ itu sama dengan 0 seperti ini. Alfa 1, X1 kali X2 sama dengan 0. Alfa 2, X2 kali X3 sama dengan 0, dan seterusnya. Karena vektor-vektor pada X-nya itu tak 0, maka XI kali XJ tidak 0. Kenapa tidak 0? Ya karena ini. Dia tidak 0 di sini kan. Dia tidak 0 di sini. Jadi perkalian antara dua bilangan yang bukan 0 pasti tidak akan pernah sama dengan 0 di sini. Sehingga perkalian antara XI dan XJ-nya itu tidak 0. Nah, kalau misalkan dari persamaan ini, alfa I dikali XI dikali XJ sama dengan 0. XI kali XJ itu tidak sama dengan 0. Nah, otomatis satu-satunya kemungkinan yang pasti terjadi yaitu alfa I-nya yang sama dengan 0. Jadi sesuatu yang tidak 0 dikalikan dengan sesuatu yang kita belum tahu nilainya, itu sama dengan 0. Otomatis sesuatu yang kita belum tahu nilainya, itu pasti 0. Karena 0 dikalikan dengan sesuatu yang tidak 0, itu sama dengan 0. Bisa dipahami kah? Siap, bisa Pak. Oke, seperti itu. Jadi karena di sini kita sudah ketahui bahwa X-nya itu tidak 0. Tidak 0-nya dari mana Pak? Ya ini dari sini. X1 sama dengan X sama dengan X1, X2, Xn. Himpunan ortogonal vektor tak 0 di sini.
Jadi X1 sampai Xn itu tidak nol. Nah, dari sini tadi kita sudah bangun dan kita peroleh yang seperti ini. Alfa I dikali XI dikali XJ sama dengan 0. Lalu karena vektor-vektor pada X-nya itu tidak 0, maka XI dikali XJ tidak sama dengan 0. Padahal kita punyanya yang ini. Alfa I dikali dengan XI, XJ itu harus sama dengan 0 di sini. Karena yang ini tidak sama dengan 0, maka ini yang pasti sama dengan 0. Satu-satunya kemungkinan yang pasti terjadi adalah ini yang sama dengan 0. Sehingga yang 0 dikalikan dengan tidak 0 sama dengan 0 di sini. Nah, sehingga kita peroleh yang di sini. Alfa I sama dengan 0. Karena indeks I-nya ini sebarang, maka kita bisa tuliskan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sampai dan seterusnya alfa N juga dia sama dengan 0. Nah, ini kan yang mau kita cari. Jadi untuk setiap X yang tidak 0 ternyata kalau kombinasi kita misalkan kombinasi linearnya itu sudah sama dengan 0 di sini, ternyata kita juga peroleh skalar-skalarnya itu sama dengan 0 di sini. Nah, dengan kata lain, maka si X ini bebas linear. Jadi bisa kita simpulkan bahwa himpunan yang ortogonal yang tak 0 itu pasti dia bebas linear. Karena sudah kita buktikan di sini. Bagaimana, bisa dipahami atau tidak? Yang mau tanya silakan. Oke. Kalau paham, kita lanjut lagi. Nah, ini akibat dari teorema sebelumnya. Setiap himpunan ortonormal yang tadi itu ortogonal. Ingat lagi, kalau ortogonal berarti cuma HKD-nya yang sama dengan 0. Kalau sudah ortonormal berarti dia ada dua sifat di situ. Ortogonal atau HKD-nya sama dengan 0, lalu norm jadi dari masing-masing elemennya itu sama dengan 1. Jadi di sini dibilang bahwa setiap himpunan ortonormal itu dia bebas linear. Nah, karena kalau ortonormal berarti dia juga ortogonal. Padahal kita punya di teorema sebelumnya, ortogonal itu dia bebas linear. Jadi teoremanya diperluas, ternyata tidak hanya ortogonal, tetapi ketika dia ortonormal pun dia juga tetap bebas linear. Seperti itu. Itu maksudnya dari akibat teorema ini. Karena kalau ortogonal sudah pasti dia juga, kalau dia ortonormal, pasti dia juga ortogonal. Nah, di teorema sebelumnya kita sudah buktikan bahwa himpunan ortogonal itu bebas linear. Nah, kita lihat, dibentuk himpunan ortonormal, yaitu E1, E2, sampai dengan En. Terdiri dari N vektor dengan EK-nya itu sama dengan ini. 00 sampai dengan 1, lalu 00 lagi, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini anggota dari Rn ya. Misalkan saya pasang dia R3 misalkan. Jadi E ini biasa himpunan yang dasar ya. Jadi kalau misalkan E1 itu biasanya isinya ya seperti ini. 1 karena dia cuma R3, 0, 0 misalkan seperti ini. Kalau E2 ya berarti ini 0, 1, 0 di sini. Nah, begitu juga dengan E3. Berarti ini 0, 0, 1. Ini basis dasar ini. Nah, jadi kalau kalian temukan yang seperti E1, E2, En ini namanya basis dasar. Jadi makanya bentuknya EK sama dengan seperti ini. Ini saya batasi sampai R3. Kalau misalkan sampai R5 juga begitu. E1 berarti sama dengan 1, 0, 0, 0, 0. E2, 0, 1, 0, 0, 0. Dan seterusnya. Seperti itu. Komponen EK sama dengan komponen X pada teorema 1613. Ini teorema sebelumnya. Yang ini. Jadi dia juga ortogonal dan tidak 0 di situ. Ini komponen EK yang di sini. Kenapa di sini bilangnya komponen EK sama dengan komponen X pada teorema ini?
Padahal di sini kan di teorema sebelum kan dia bilang himpunan ortogonal vektor tak nol di sini ya. Nah, himpunan yang di teorema 1613 himpunan X-nya itu merupakan himpunan ortogonal yang vektornya itu tidak nol. Lalu di sini kita punya bentuk dari EK-nya ini bentuknya seperti ini. Apakah bisa dikatakan bahwa si EK ini punya sifat yang sama dengan si X yang di teorema sebelumnya? Bisa tidak? Padahal di sini banyak sekali nih anggota nolnya. Dan di teorema sebelumnya dia bilang vektor tak nol di sini. Nah, apakah si EK ini dengan bentuk yang seperti ini bisa kita katakan memiliki komponen yang sama di sini dia bilangnya dengan si X yang ada pada teorema sebelumnya. Sama tidak kira-kira menurut kalian? Angelina Tevi. Sama tidak menurut kamu, Angelina? Atau si siapa lagi ini? Cecilia Attini? Cecilia Attini. Iya, Pak. Sama tidak menurut kamu? Yang si E ini sama himpunan X yang tadi. Atau bisa tidak si X-nya itu juga anggotanya seperti ini? Anggota X yang tadi itu sebelumnya, bisa tidak kita bikin anggotanya seperti ini? Ada 1000, 0100, 001. Bisa tidak kita bikin anggota seperti itu? Apakah dia tetap memenuhi yang dikatakan vektor tak nol atau tidak? Dian, bagaimana? Gradiana Neon Benu, bagaimana? Atau Ariliu? Ayo cepat. Saya tidak bisa lama-lama ini. Ayo cepat. Atau siapa saja ada yang mau berargumen? Kira-kira menurut kalian ini sama tidak dengan yang sebelumnya? Atau si X yang di teorema sebelumnya itu kita bisa bentuk seperti ini tidak? Seperti himpunan yang anggotanya yang tak nolnya itu cuma satu, yaitu satu, lalu selebihnya nol. Bisa tidak kita bentuk seperti itu dari teorema sebelumnya? Ariliu, bagaimana? Bicara dulu. Argumen saja dulu biar saya tahu kalian kalian pemikiran kalian tuh seperti apa. Jangan cuma dia saja kalian. Aduh, bagaimana ini kalian? Andre. Ya, Pak. Bagaimana menurut kamu? Ini sama tidak dengan yang tadi? Maksudnya yang tadi saya bilang. Kira-kira X yang tadi kan dia bilang yang tadi di sini dia bilang himpunan ortogonal vektor tak nol di sini ya. Yang saya mau garis bawahi yang tak nol di sini.
Lalu di sini dia bilang komponen EK sama dengan komponen X pada teorema sebelumnya, teorema yang tadi. Nah, menurut kamu, apakah memang betul bahwa X ini yang tadi dibilang tidak nol, kita bisa sajikan bentuknya seperti begini? Atau tidak? Kalau iya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa karena apa? Apa yang kalian pahami dari... Oh ya, silakan. Karena apa yang kalian pahami kalau misalkan matriks ya? Matriks 0 itu isinya apa saja? Oh, matriks tidak perlu pakai ini ya. Oke. Matriks 0. Isinya apa saja kalau matriks 0? Matriks 0 itu isinya 0 semua kan? iya, Pak. 0 semua, pokoknya ini sampai 0 juga. Dan seterusnya ini sampai di sini. Ini 0 semua di sini. Kalau vektor 0 baru ada nama gini. Kalau yang ini tidak. Kalau matriks tidak perlu pakai di atas. Kalau vektor 0 berarti isinya apa saja? Vektor 0. Berarti 0 juga kan? Ada 01, ada 02, dan seterusnya. Pokoknya dia juga 0 semua ini. 0 semua di sini. Kalau misalkan salah satu elemennya itu saya ganti dengan 1. Misalkan di sini saya ganti 1. Apakah dia masih bisa disebut vektor 0 di sini? Tidak, Pak. Tidak kan? Jadi vektor 0 itu adalah vektor yang semua anggotanya itu 0. Jadi kalau ada satu saja anggota yang bukan 0, berarti dia itu bukan vektor tak 0. Dia bukan vektor 0. Gitu. Jadi kalau suatu vektor yang anggotanya itu semuanya 0, itu dinamakan vektor 0. Nah, kalau misalkan vektornya itu yang bukan 0-nya itu cuma 1 di sini. Mau 2 kek, mau 3 kek, mau min 1 kek. Nah, kalau ada satu saja elemen yang bukan 0, maka vektor itu tidak bisa disebut sebagai vektor 0. Dia disebut sebagai vektor tak 0 karena tidak semua anggotanya itu 0. Nah, dengan demikian, maka ini benar. EK ini punya komponen yang sama dengan komponen X. EK-nya itu dapat kita sajikan seperti ini, misalkan 100, 010, 001. Nah, si E yang di sini itu juga kita bisa sebut sebagai himpunan yang tidak 0, himpunan vektor yang tidak 0. Kenapa? Ya karena itu, tidak semua elemennya sama dengan 0. Ada elemen yang tidak 0 di sini. Nah, jadi si EK yang di sini itu juga punya sifat yang sama dengan teorema sebelumnya. Karena yang ini, karena tidak semua elemennya itu sama dengan 0. Bisa dipahami kah? Bisa. Oke. Nah, dia punya komponen yang sama. Kita harus menunjukkan itu karena kita mau yang sebenarnya tujuan akhir kita, karena kan tadi awalnya bilang ortonormal, maka dia juga ortogonal. Nah, sehingga kita pengen pakai himpunan yang kalau misalkan himpunan itu sudah ortogonal, lalu kita tambahkan satu sifat lagi yang normnya sama dengan 1, maka dia akan ortonormal kan? Nah, kalau seperti itu kira-kira dia masih bebas linear tidak? Nah, itu yang sebenarnya pengen kita cari tahu. Gitu. Sehingga di contoh ini kita masih menggunakan himpunan atau vektor yang punya sifat yang sama dengan teorema sebelumnya. Oke. Nah, dari sini untuk setiap XI anggota X, X-nya itu kita dapat sajikan seperti ini. X yang ini. X yang ini itu kita juga dapat sajikan seperti ini. X itu sama dengan X1 000, 0x200 sampai dengan 000xn. Nah, ini kita bentuknya sama seperti si EK ini. Nah, seperti tadi saya bikin. E1 1000, E2 01000, E3 001 000 seperti itu. Nah,
Sehingga dari sini kita bisa keluarkan X-nya keluar. X-nya keluar 1, 0, 0, 0. X2 keluar 0, 1, 0, 0. Nah, ini kan sudah bentuk dari EK. Ini bentuk dari EK. Ini bentuk dari E1. Ini bentuk dari E2. Lalu yang di sini ini bentuk dari EN. Sehingga X yang di sini itu ternyata merupakan atau dibangun oleh si E1 ini. Si X ini dibangun oleh E1 karena dia merupakan kombinasi linear. Dia membentuk kombinasi linear di sini. X1 E1 tambah X2 E2 tambah dan seterusnya sampai Xn En. Atau dapat juga ditulis dengan sigma Xi Ei. Jadi himpunan ortonormal S1 E2 En membangun si Rn, membangun. Ya, bentuknya seperti ini, dia membangun. Jelas bahwa S1 E2 En bebas linear. Oke, jelas sekali ya. Kalau tidak percaya silakan dihitung bebas linear. Sehingga ia merupakan basis bagi Rn di sini. Karena himpunan ortonormal ini mempunyai elemen sebanyak n, maka diperoleh bahwa ruang vektor Rn berdimensi n di sini. Selanjutnya, himpunan ortonormal yang di sini itu disebut dengan basis ortonormal standar. Jadi kalau di buku-buku yang si E ini seperti tadi saya sudah bilang, itu disebut dengan basis standar. Dia basis standar dari sebuah ruang vektor di sini. Nah, ini teoremanya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian tidak yakin, silakan kalian buktikan bahwa si E1 En ini itu dia bebas linear. Dia bebas linear. Jadi kan kita punya, kalau misalkan ini, misalkan yang di sini, kita kalikan, lalu kita sama dengan 0 di sini, berarti nanti kita juga peroleh E1, E2, En itu juga sama dengan 0. Oh no, bukan. Untuk membuktikannya nanti bukan E1 dan E2, En-nya sama dengan 0. Ini kita kalikan dengan sembarang konstanta lagi. Karena di sini E ini dia vektor. Vektor di sini. Jadi E1-nya untuk membuktikan dia kombinasi bebas linear, misalkan kita kalikan dengan vektor skalar yang lain, E1K1 ditambah E2K2 dan seterusnya. Nanti dan seterusnya sampai ENKN. Lalu kita misalkan dulu ini sama dengan 0. Ingat bahwa E ini semuanya itu 0 kecuali 1. Jadi ada 1 yang tidak 0. Sehingga nanti kita peroleh ada salah satu yang tidak 0. Jadi misalkan 0-nya itu, misalkan saja, misalkan 0-nya itu ada di K2 misalkan. K2, 0-nya lagi. Misalkan satunya itu ada di E2. Lalu selebihnya E yang lain itu adalah 0. Misalkan saja di sini. Jadi pokoknya kita tahu bahwa himpunan E itu semua anggotanya tidak 0, ada satu yang dia anggotanya bukan 0 begitu, dan anggotanya itu adalah 1. Sehingga misalkan di sini kita misalkan saja E2-nya yang 1. Berarti E1, E3 dan seterusnya itu dia 0. Nah, berarti di sini kan kita dapatnya dia 0 juga di sini. Ini juga dapatnya 0 di sini. E yang lain juga 0, kecuali yang di sini kita peroleh K2-nya sama dengan 0 di sini. Nah, begitu juga kalau E-nya yang E1-nya yang 1. Nanti kita akan peroleh K1-nya juga sama dengan 0. Kalau E-nya E3-nya yang sama dengan 1, nanti kita peroleh K3-nya sama dengan 0. Dan seterusnya akhirnya nanti kita peroleh bahwa ini tuh sama dengan ini semua. Sehingga dia itu bebas linear.
pokoknya dan seterusnya ya, dan seterusnya. KN-nya itu juga sama dengan 0. Sehingga dia bebas linear di sini. Kita sudah menunjukkan bahwa si X ini atau si E1 ini dia merupakan himpunan pembangun, dia juga bebas linear, sehingga dia itu merupakan basis. Nah, lalu dia memenuhi konsep ortogonal. Kalau tidak percaya silakan dikalikan saja. X1 dikalikan X2. Ingat lagi bahwa anggotanya itu cuma ada satu anggota yang tidak nol, yaitu 1. Jadi kalau misalkan kita ambil sebarang X1, X2, kalau pas X1-nya 0, X2-nya 0, hasilnya 0. Kalau misalkan X1-nya 1, X2-nya 0, hasilnya juga 0. X2-nya yang 1, X1-nya 0, hasilnya juga 0. Seperti itu. Tapi tidak akan pernah ada kemungkinan X1 dan X2-nya satu-satu sama-sama. Karena satunya itu cuman satu elemen saja, bukan 2. Jadi cuman ada kemungkinan 1 dikalikan dengan 0, 0 dikalikan dengan 1, atau 0 dikalikan dengan 0 untuk hasil kali dalamnya. Nah, sementara 1 kali 1 ini tidak akan pernah bisa, karena satunya cuma ada 1. Sementara di sini kita sifatnya I tidak sama dengan J. Untuk menunjukkan bahwa dia itu ortogonal tidak. Kalau ortogonal kan perkalian dalamnya antara masing-masing elemen sama dengan 0. Sehingga jelas bahwa ortogonalnya terpenuhi. Lalu ortonormalnya bagaimana? Ortonormalnya harus ditambah setiap apa nih? Setiap XI-nya itu sama dengan 1. Jadi untuk yang X1 atau SE1, S1 di sini, maka dia 1 tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, sama dengan 1 juga. Lalu nanti X2 juga begitu, 0, tambah 1, tambah 1, tambah 1, juga nanti dapat 1. Jadi nanti untuk setiap I, EI-nya juga sama dengan 0 di sini. Sehingga dia berlaku ortonormal, dia juga berlaku ortogonal, dia juga berlaku ortonormal. Tuh, ini semoga kalian bisa paham ya. Nanti dibaca lagi pelan-pelan. Tidak susah ini pokoknya. Ada yang mau bicara dulu? Atau tidak? Sabar. Oke, lanjut saja. Sabar ya. Ada error sedikit. Oke, sabar. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Atau materinya ini belum terlalu abstrak sih menurut saya. Nanti setelah UTS itu materinya tidak ada lagi seperti ini. Jadi itu sudah hitungan semua. Itu gampang sekali. Dia cuma teori pengantarnya saja yang aljabar seperti ini. Tapi nanti sudah masuk ke yang bagian kedua, itu sudah tidak aljabar lagi. Ini kenapa nih?
Oke, kita kembali lagi ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Mana ini? Kelihatan kah? Belum Pak. Sudah Pak. Sudah, Sudah Pak. Pak. Oke, Sudah, Pak. kita lanjut sebentar. Oke, teori masih lagi. Masih banyak. Ya ampun. Oke, ini lagi. Teorema berikutnya, untuk setiap vektor anggota vektor X anggota Rn dengan basis standarnya yaitu E1, E2 sampai N, basis ortonormal standar, maka si XK ini itu sama dengan X dikali EK. Tadi kan kita sudah sempat tunjukkan salah satu di sini kan. Nah, ini kita sudah sempat tunjukkan salah satu di sini. Kalau ternyata X itu dibentuk dari si X ini dikalikan si dengan si E. X dikalikan dengan E di sini. Itu kita sudah tunjukkan. Di sini ada teoremanya menyuruh kita untuk lebih memasukkan lagi. Jadi si XK ini itu dapat dibentuk dari X dikali EK. Nah, itu diambil sembarang EK dengan K-nya itu 1 sampai dengan N. Dengan inner product, atau inner product itu bahasa lain dari HKD ya, hasil kali dalam. Diperoleh seperti ini. X EK, X dikali EK itu sama dengan X1 kali E1 ditambah X2 kali E2 sampai dengan XN EN itu dikalikan lagi dengan XK di sini. X yang ini itu bentuknya sama dengan ini. Dari mana? Ya dari sini. Sudah kita tunjukkan salah satu tadi, X sama dengan yang di sini tadi. Makin kotor nih. Oke. Jadi si X itu kita ganti seperti ini, kita kalikan dengan si EK. Nah, karena kita tahu bahwa E1-nya itu, pokoknya setiap E itu cuma punya satu elemen yang 1. Selebihnya itu 0. Sehingga dari persamaan kita yang pertama ini, itu kita punya yang nanti bakal apa istilahnya? Bakal tidak 0, itu cuma 1 saja. Tidak 0 itu cuma 1 saja. Di sini misalkan di sini cuma ditulis SK di sini. Sehingga nanti dari sini semuanya 0, cuma salah satu suku yang tidak 0, dan kita perolehlah ya seperti di sini. XK, EK dikali EK, itu juga nanti dapatnya 1. XK itu dikalikan dengan EK itu sendiri, nanti juga dapatnya SK itu sendiri. Karena EK misalkan di sini E1 misalkan. E1 berarti kan ini 1, 0, 0 dan seterusnya. Dan seterusnya. S1 dikalikan S1 berarti 1 dikalikan 1, 0, 0, 0. 1 dikalikan apa lagi? 0, 0, 0, 0. 1 dikalikan 0. Pokoknya seperti 1 dikalikan 0 yang di sini, 1 yang di sini, dikalikan 0 yang di sini, dikalikan 0 yang di sini. Jadi hasilnya akan tetap sama dengan E1 ini kalau dipangkatkan 2, hasilnya juga akan tetap sama dengan E1. Sehingga nanti EK dikalikan EK itu sama dengan EK itu sendiri. Lalu EK dikalikan dengan XK juga nanti hasilnya akan dapat SK di sini. Apa lagi? Oke, berikutnya untuk setiap untuk setiap X anggota Rn berlaku sigma dari
ini dari yang telah kita buktikan di atas. XK, X-nya itu juga dapat dibentuk dari XK, EK dikali EK itu sendiri. Jadi ini cuman mengulang-ulang saja. Di sini kita punya bentuk XK itu sama dengan X kali EK. Nah, ini sama juga untuk kalau X-nya ada K di sini, X yang di dalam sini, ada K di sini. XK dikalikan EK, lalu dikalikan EK lagi, dijumlahkan, itu hasilnya akan dapat dengan X. Nah, buktinya seperti ini. S1 sampai dengan N itu basis ortonormal standar. Maka untuk setiap X anggota Rn dengan X itu setiap X-nya itu anggota di R, X1, X2 sampai Xn anggota di R berlaku yang seperti ini. Setiap X-nya. Atau kita bisa bentuk seperti yang di sini. Jadi X-nya itu sama dengan sigma dari XK dikali EK. Karena berdasarkan teorema 1615, teorema yang di atas, XK-nya itu sama dengan X dikali EK, tinggal kita gantikan XK yang di sini, kita substitusikan dengan yang di sini. XK kita gantikan dengan HKD dari X dengan EK, yang datang dari mana? Datang dari sini. Ini, datang dari sini. Nah, ini, datang dari sini. Sehingga nanti bentuknya akan sama seperti ini. Ini adalah bentuk dari si XK. Jadi dari teorema 61615 kita peroleh XK sama dengan X dikali K di sini. Oh, berarti ini yang salah ya. Ini tidak, harusnya tidak ada X di sini, tidak ada K di sini. Nah, bentuknya sama seperti ini. XK sama dengan XEK dikalikan EK. Dia yang berawal dari si XK ini. Duh, ini cuman X saja. Oke, selanjutnya, jika diberikan dua vektor titik X, Y anggota Rn tidak sama dengan 0, maka ada vektor-vektor Y1, Y2 anggota Rn sehingga Y1-nya itu sama dengan KY. Untuk suatu skalar K, lalu Y1 itu tegak lurus dengan Y2. Dan X-nya itu sama dengan Y1 tambah Y2. Lebih lanjut, dengan Y1 sama dengan ini, HKD dari XY dibagi dengan norm Y dikuadratkan, dikalikan dengan Y. Lalu Y2 sama dengan seperti ini. X dikurang dari yang si Y1. Y1 sama dengan ini, lalu Y2 itu diperoleh dari X kurang Y1. Didapat dari sini juga. Oke. Nah, buktinya diasumsikan teorema di atas berlaku. Jadi akan ditentukan bilangan K anggota R dengan Y1 sama dengan KY. Dan vektor-vektor Y1, Y2 itu anggota Rn yang saling ortogonal. Jadi ortogonal itu biasanya dibilang juga bahwa dia itu tegak lurus ya, ortogonal. Sehingga vektor X dapat ditulis dengan seperti ini. Berarti terdapat kalau X-nya sama dengan Y1 tambah Y2, maka terdapat Y2 sama dengan X kurang Y1. Selanjutnya dilakukan inner product antara vektor X dan vektor Y yang diperoleh seperti ini jadinya.
X dikali Y. X-nya itu sama dengan Y1 tambah Y2. Y-nya tetap. Lalu, apa lagi? Di sini Y1-nya sama dengan KY. Jadi Y1-nya kita ubah menjadi KY di sini. Tambah Y2, Y. Nah, dari sini KY dikalikan dengan Y jadinya KY kuadrat. Dan Y kuadrat dikalikan dengan Y jadinya seperti ini. Nah, dikalikan masing-masing. Karena Y kuadrat itu tegak lurus dengan Y, maka ini ortogonal, AKD-nya itu sama dengan 0. Jadi pokoknya ortogonal itu biasa disebut juga dengan kalau dua buah vektor ortogonal, berarti kata lainnya dua buah vektor itu tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti HKD-nya itu sama dengan 0 di sini. Nah, sehingga dari sini kita peroleh Y2 dan Y-nya ini sudah sama dengan 0. Sehingga kita cuma punya yang di sini sama dengan yang di sini. HKD dari X, Y sama dengan K norm Y dikuadratkan. Sehingga kalau K-nya kita keluarkan, dia peroleh yang seperti ini. K-nya kita keluarkan berarti yang di sini dibagi dengan yang di sini. Nah, kita peroleh yang seperti ini. Karena Y1 juga sama, karena Y1 sama dengan KY yang diketahui, maka diperoleh Y1-nya sama dengan K dikali Y. Ini kan bentuk dari K. Y1 sama dengan K kali Y. Dengan demikian diperoleh Y2 sama dengan seperti ini. Oke, jadi sudah terpenuhi. Ini kan yang mau kita cari. Ini mau kita cari. Ini nanti akan membantu kita dalam proses menghitungnya yang nanti setelah setelah UTS nanti. Jadi ini cuman konstruksi rumus-rumus umumnya, tapi nanti setelah UTS itu tinggal kita pakai rumus-rumusnya saja. Jadi tidak ada lagi aljabar di situ. Oke, lalu berikutnya ada bilangan arah vektor dan sudut arah vektor dimensi n. Dua titik vektor X dan Y itu anggota Rn dikatakan sejajar atau searah jika ada bilangan K anggota R, K-nya tidak 0, sehingga si Y ini itu dibentuk dari Kx. K-nya tidak 0. X-nya itu vektor juga. Jadi Y itu dibentuk dari vektor X dikalikan suatu skalar tak 0. Dengan kata lain, X dan Y tak bebas linear. Dan X dan Y tidak bebas linear. Karena kalau misalkan Kx-nya sama dengan 0, maka otomatis K-nya sudah pasti 0. Maka dia di sini disebut tak bebas linear. Pasangan n bilangan real, alfa 1, alfa 2, sampai n disebut bilangan arah vektor. X tidak sama dengan 0 jika seperti ini. Alfa 1 dibanding alfa 2 itu sebanding dengan alfa 2 dibanding alfa 3, sebanding dengan alfa n1 dibanding alfa n. Sama juga dengan presentasinya dengan x1 dibanding x2. Jadi alfa 1 sama dengan x1. Ini juga sama dengan ini. Dengan kata lain, ada bilangan 1 yang dibentuk atau sama dengan norm x dibagi alfa 1 kuadrat tambah alfa 2 kuadrat tambah dan seterusnya alfa n dikuadratkan dipangkat setengah atau akar dari ini. Sedemikian sehingga terdapat vektor alfa yang komponennya terdiri dari bilangan arah vektor x yang disebut vektor arah bagi vektor x. Oke, selanjutnya secara khusus pasangan n bilangan real
yaitu lambda 1, lambda 2 sama lambda n disebut kosinus arah vektor X jika lambda K-nya itu sama dengan cos theta K sama dengan ini X EK HKD dari X dengan EK dibagi dengan normnya masing-masing, norm X dikali norm K. Karena norm K tadi, norm EK ini nanti sama dengan 1, maka nanti di sini dia sama dengan X dikali EK dibagi dengan X di sini, norm X. Ini rumusnya sebenarnya sudah kalian tahu kalau sudah kalian program ini apa ya? Geometri analitik kalau tidak salah ini. Rumusnya ada di situ, geometri analitik yang dengan Pak Frit di semester 2, saya lupa kayaknya harusnya sudah ada ini. Pokoknya ada hubungan dengan menghitung kosinus-sinus nanti. Untuk setiap K 1 sampai dengan N dan tetanya disebut sudut arah. Jadi ada beberapa apa nih? Pengertian yang di sini ada bilangan arah vektor itu alfa, lalu vektor arah yang di sini alfa ini, lalu ada kosinus arah kalau alfa K-nya lambda K-nya sama dengan ini, lalu yang lambdanya sendiri itu disebut dengan sudut arah. Jadi diperhatikan ini pengertian-pengertiannya, ada bilangan arah, vektor arah, kosinus arah, sama sudut arah. Sudut arahnya itu theta, kosinus arah vektornya itu lambda K sama dengan ini, cos theta K. Lalu yang vektor arahnya ini yang lambda sama dengan lambda 1, lambda 2, lambda N. Jadi vektor arah ini merupakan himpunan dari bilangan arah vektor. Bilangan-bilangan arah vektor. Itu. Nah, oke, ini yang sudah bagian terakhir kayaknya. Nah, untuk mempermudah memahami definisi berapa nih 1618, ini ada satu contoh di sini, ilustrasi pada dimensi 3. Jadi kita punya seperti ini. Ini pokoknya resultannya. Sudut-sudut arah dari suatu vektor x, y, z ini maksudnya, yaitu alfa, beta, dan gamma adalah sudut antara V di sini ya, anggota V di sini. Dengan I, J, dan K, sedangkan cos alfa, cos beta, dan cos gamma disebut kosinus arah dari V. Mana V-nya? Oh ya, ini V-nya. V-nya juga merupakan resultannya di sini yang warna merah ini. Jadi ini vektor X, vektor Y, dan vektor Z di sini. Cos alfa berada pada sudut antara I dan V. Ini I dan si V ini, cos alfanya. Ini antara ini dan sini. Oh ya, di sini sudah dibuat yang ini ya. Lalu cos betanya di antara J dan V. J dan V yang ini. Oh, terbalik ya berarti. Ini J dan V ini harusnya beta yang di sini. Lalu cos theta itu sudut antara K dengan V. Ini yang theta di sini berarti. Arah suatu vektor dalam 3 dimensi ditentukan oleh sudut yang dibentuk dengan ketiga sumbu kerangka acuan. Jadi misalkan OP-nya sama dengan IX, JY, dan KZ, maka kita peroleh yang seperti ini. I per R sama dengan cos alfa. Ini salah ya berarti ini. Berarti ini I sama dengan R cos alfa ini. Dari sini kan, dari yang di sini. Jadi kita punya I sama dengan R cos alfa. Begitu juga yang ini. J sama dengan R cos beta.
Lalu K sama dengan R cos gamma. I tambah J tambah K itu sama dengan R kuadrat di sini. Nah ini. R kuadratnya habis, tersisa yang cos alfa kuadrat, cos beta kuadrat, dan cos theta kuadrat sama dengan 1. Itu sesuai dengan hukum trigonometrinya ya. Cos kuadrat X ditambah cos kuadrat Y sama dengan 1. Jika L itu cos alfa, M cos beta, dan N cos gamma, maka L kuadrat tambah M kuadrat tambah N kuadrat sama dengan 1. Karena R sama dengan garis OP, resultannya sama dengan IX tambah JY tambah KZ, maka kita peroleh L-nya itu sama dengan IR, lalu M-nya itu sama dengan JR, dan N-nya itu sama dengan KR. Lalu R-nya itu sama dengan akar dari I kuadrat tambah J kuadrat tambah K kuadrat. Ini cuma kalkulus biasa. Dilihat lagi. Ini L-nya ini sama dengan cos alfa. Bentuknya sama dengan ini nanti. Kalau kalian masukkan nilai I-nya dengan yang ini, berarti I kan sama dengan L per R. J sama dengan M per R. K sama dengan N per R. Nanti dapat hasilnya sama dengan ini nanti. Pasangan bilangan real IJK adalah vektor arah bagi vektor V. Dengan masing-masing IJK adalah bilangan arah vektor V. Jadi IJK yang di sini adalah vektor arah. Dia sudah merupakan ini vektor arah yang ini, alfa ini. Jadi pada contoh yang tadi, IJK itu merupakan si alfa ini. Dengan masing-masing IJK adalah bilangan arah vektor. Oke. Sementara itu pasangan bilangan real LMN adalah kosinus arah vektor. Dan alfa beta gamma adalah sudut arah vektor. Jadi yang LMN ini adalah kosinus arah vektor yang di sini. Sementara yang alfa beta gamma itu yang merupakan sudut arah vektor yang di sini. Ini hanya biar kalian paham, kalau ini kan sampai dimensi N. Ini kita ilustrasikan untuk dimensi 3 biar kalian lebih paham lagi. Oke, coba nanti dibaca lagi. Mungkin karena kita kuliah online, jadi saya yakin pasti banyak kalian yang tidak paham ini, tapi coba dibaca lagi nanti materinya saya kirim di grup. Semoga minggu depan kita bisa jelaskan lebih rinci lagi sebelum masuk ke materi berikutnya. Nah, untuk soalnya ini coba kalian kerjakan yang ini sama ini saja. Yang ini, ya ini tidak usah lah. Atau dipilih saja antara 1 dan 3, itu kalian mau pilih yang mana. Terserah, mau 1 atau 3, silakan dikerjakan salah satu. Sudah pasti salah satunya saya munculkan di UTS. Jadi kerjakan, kalau kalian kerjakan nomor 3, nomor 1 yang saya munculkan, kerjakan nomor 1, saya munculkan nomor 3 nanti. Atau mungkin nanti nomor 2 yang saya munculkan. Coba dikerjakan saja sebagai tugas. Ya, sekian pertemuan kita, dan nanti pertemuan terakhir sebelum UTS hari Jumat depan itu kita bahas yang namanya ruang metrik. Jadi kalau mau dicari dulu materi-materinya silakan. Minggu depan kita bahas tentang ruang metrik. Oke, bagaimana? Bingung kah? Pasti bingung ya? Ya, Pak. Belum paham juga kan? Jadi coba Iya, nanti Pak. saya kirim materinya, dibaca saja dulu. Karena kita nanti namanya mata kuliahnya geometri, jadi pasti membahas tentang geometri. Hanya sebelum kita masuk ke perhitungan geometrinya, di awalnya tuh kan kita cuman inti dari pertemuan kita ini kan cuma tentang titik, garis, bidang. Cuma tentang itu saja, titik, garis, bidang, ruang. Pokoknya tentang itu. Hanya sebelum masuk ke
perhitungan titik garis bidang ruangnya memang ada konstruksinya yang dari konsep aljabar. Nah, jadi ya memang agak abstrak, tapi ya tidak terlalu abstrak sih. Makanya saya berusaha untuk tidak memberikan konsep yang terlalu tinggi-tinggi, yang sederhana saja ini, sederhana. Nah, nanti dibaca lagi saja, saya kirim materinya ke grup, silakan dibaca. Minggu depan kita bahas sama-sama. Oke ya, begitu saja ya. Ya, Pak. Ya, Oke, Pak. minggu depan itu kita pertemuan ke-7 ke ruang metrik, itu pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi kalau UTS ya pasti dari awal sampai ruang metrik. Ya. Oke, itu saja ya. Nanti absennya saya share di grup ya. Tanda absennya 2 kali nanti. Ya, Pak.